Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang berbahagia, pemirsa Karomah kajian Ramadan mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dimanapun Anda berada. Pertama, mari kita selalu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu bisa beribadah kepadanya, berpuasa, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Semoga kesemuanya bisa kita jadikan bekal kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PJJ, pemirsa Karomah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan tema Karomah, yaitu tentang peran tokoh Muslim dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat PJJ, teman-teman Karomah rahimakumullah, kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah yang turun dari langit, dan bukan pula pemberian cuma-cuma dari pemerintah penjajah. Dan bukan pula pemberian cuma-cuma dari penjajah. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan panjang yang penuh darah, penuh air mata, penuh keringat, dan pengorbanan jiwa raga selama ratusan tahun. Selama lebih dari 350 tahun, bangsa Indonesia ini hidup dalam belenggu penjajahan. Bangsa kita direndahkan. Kekayaan alam kita dirampas. Harga diri kita diinjak-injak. Hak-hak kita sebagai manusia dicabut dengan kejam. Namun, di tengah kegelapan penjajahan itu, selalu ada cahaya perlawanan. Dan cahaya itu sebagian besar dinyalakan oleh tokoh Islam, baik dari kalangan ulama, dari kalangan kiai,
dari kalangan santri dan umumnya dari warga atau masyarakat Islam yang berada di Indonesia yang kita cintai ini. Mengapa demikian? Karena Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk diam ketika kezaliman terjadi. Islam memerintahkan umatnya untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis yang berbunyi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Hadis ini menjadi landasan, menjadi pemicu spiritual bagi perjuangan Muslim yang ada di Indonesia. Karena penjajahan adalah kemungkaran yang terbesar dan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka melawan dengan tangan atau perjuangan fisik. Dan mereka melawan dengan lisan atau pendidikan dakwah dan diplomasi. Juga mereka melawan dengan hati atau dengan doa dan ketabahan. Teman-teman, sahabat karomah, rahimakumullah. Dari itu kita harus pelan-pelan mulai kenal tokoh-tokoh Muslim tersebut, yang mungkin kami akan menyampaikan salah satu dari tokoh tersebut yang beliau adalah salah satu pendiri organisasi besar di Indonesia ini, yaitu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita mengenal sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ulama besar. Beliau juga adalah pimpinan spiritual yang menggerakkan jutaan umat Islam Indonesia. Dan beliau berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan berkat dari resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober tahun 1945. Teman-teman karomah, rahimakumullah. Resolusi jihad inilah yang menyerukan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari ancaman penjajah adalah fardhu ain atau kewajiban bagi setiap individu Muslim yang mampu. Resolusi jihad inilah yang menjadi bahan spiritual bagi atau dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ketika pasukan sekutu Belanda atau yang dikenal dengan Nika berusaha kembali menduduki Indonesia, maka pada saat itu
arek-arek Surabaya yang sebagian besar adalah santri-santri dan rakyat Indonesia yang berada di daerah Surabaya atau sekitarnya bangkit bergerak dengan penuh keberanian yang luar biasa melawan penjajah-penjajah tersebut. Bayangkan teman-teman sekalian, mereka bertempur dengan senjata yang seadanya, dengan bambu runcing, perang, keris, celurit, melawan tank-tank yang sangat besar. Namun demikian, itu tidak akan menyurutkan keyakinan mereka bahwa Allah bersama orang-orang yang berjuang dalam kebenaran. Teman-teman karomah rahimakumullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama yang sudah berusia lanjut dari pesantren Jombang, mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit mempertahankan kemerdekaan hanya dengan satu fatwa. Itulah kekuatan iman, itulah kekuatan ilmu, dan itulah kekuatan para ulama. Teman-teman karomah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sekarang tugas kita sebagai penerus bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah. Tidak lagi kita mengeluarkan fatwa-fatwa resolusi jihad. Melainkan kita punya tugas untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Menolak segala bentuk perpecahan. Menolak ujaran kebencian. Dan menolak konflik antar sesama anak bangsa. Kita punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sebagaimana yang kita lakukan di PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati. Ayo teman-teman, dengan cara mengisi kemerdekaan adalah dengan cara berpendidikan atau melakukan pendidikan dengan baik. Kita menerima beasiswa dan kita menerima amanah untuk belajar dengan baik. Jangan sia-siakan amanah tersebut, karena kita saat mensia-siakan hal tersebut, kita sebagai orang-orang yang zalim, yang tidak ubahnya sebagaimana penjajah-penjajah tersebut. Dan selanjutnya, mari kita mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, kerja keras, semua kita lakukan. Semoga kemerdekaan ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dipenuhi dengan prestasi di bidang masing-masing. Dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian Ramadan mahasiswa atau karomah ini kami sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sebagaimana pepatah Arab menerangkan, qad yurja li jurhis sayfi bur'un fala bur'un lima jarahal lisan. Kalau
ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak mencari. Wa akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit tariq fi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.